Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa pada pertemuan yang keempat. Jadi pada pertemuan keempat ini kita akan membahas mengenai sistem-sistem di hidroponik serta kekurangan dan kelebihan pada sistem tersebut. Oke, kita buka pada halaman pertama. Ya, ini sistem hidroponik. Ini ada sistem wick, kemudian sistem rakit tabung, kemudian sistem Dutch bucket. Ini di bawahnya sistem NFT, DFT, dan drip irrigation. Ini kita akan bahas mengenai satu-satu. Yang pertama ini sistem wick. Jadi sistem wick ini adalah suatu sistem hidroponik yang menggunakan sumbu untuk membantu tanaman dalam menyerap air nutrisi dari wadah tampungan. Nah, seperti ini ya. Jadi sistem wick ini cara kerjanya seperti ini. Jadi airnya di bawah, kemudian media tanam di atas. Ini ada perantara sumbunya. Ini untuk mengalirkan air sampai ke media tanam. Ini biasanya digunakan para pemula hidroponik yang baru kenal dengan hidroponik. Mereka menggunakan sistem wick karena sistem ini mudah untuk dibuat. Nah, ini cara pembuatannya, cara pembuatan sistem wick. Kita potong botol bekas bagian atas. Sebenarnya untuk video tentang mengenai cara pembuatan sistem wick ini sudah saya buatkan ya pada video yang lalu. Jadi silakan simak di video tersebut. Ini yang kedua, kita potong bagian tengahnya dari botol aqua yang besar ini. Nah, jadi kita potong jadi seperti ini, 1 2 3, jadi 3 potongan, dan kita siapkan kain flanel. Nah, ini kita lubangi sedikit untuk memasukkan kain flanel di sini. Nah, kain flanel kita masukkan. Nah, jadinya seperti ini. Ini jadinya seperti ini, dan ini harus kita tutupi dengan plastik hitam. Bisa menggunakan polybag, bisa menggunakan wadah makanan yang dari plastik itu, atau bisa menggunakan plastik mursa. Nah, ini juga ini menggunakan bak itu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini menggunakan wadah dari, biasanya ini wadah minyak. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan barang-barang bekas ini dari box styrofoam. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan dari sistem wick ini, yaitu kelebihan yang pertama sederhana dan tidak membutuhkan biaya mahal, serta tidak tergantung dengan pada listrik. Untuk kekurangannya yaitu penyerapan nutrisi tidak maksimal, kemudian hasil tidak sebagus dengan metode lain, kemudian kurang cocok untuk tanaman buah, jadi tidak bisa untuk menanam buah. Sistem yang kedua ini sistem rakit tabung. Nah, ini sistem rakit tabung. Jadi sistem rakit tabung ini menggunakan styrofoam sebagai atasannya, ini sebagai apungannya. Sistem rakit tabung yang tanaman pada lubang styrofoam yang mengapung di atas permukaan larutan nutrisi dalam suatu bak media, seperti ini gambarannya. Nah, ini skema sederhana dari sistem rakit tabung. Jadi ini menggunakan aerator untuk menghasilkan oksigen atau gelembung-gelembung udara pada sistem rakit tabung. Nah, ini beberapa contoh seperti ini ya. Nah, ini menggunakan styrofoam, di bawahnya langsung air nutrisi. Nah, seperti ini. Nah, ini kangkung.
Ini sangat luar biasa bagus, akarnya putih. Ini kalau dijual harganya beda dengan yang akarnya coklat. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan sistem rakit apung. Kelebihannya yaitu hemat air dan nutrisi. Kemudian perawatan sangat mudah dan tidak tergantung pada aliran listrik. Jadi kalau listrik padam itu enggak masalah. Kemudian untuk kekurangan dari sistem rakit apung ini, kekurangan yang pertama, kekurangan oksigen pada akar. Biasanya kalau tidak menggunakan aerator itu akan kekurangan oksigen. Kedua, apabila terkena penyakit itu penularannya sangat cepat. Ketiga, hanya cocok untuk tanaman ringan, kalau tanaman berat tidak bisa. Dan yang terakhir yaitu harus menggunakan naungan atau greenhouse. Nah, jadi pada sistem rakit apung, sistem wick juga itu kita harus menggunakan atap. Karena kan kalau hujan itu pastinya air akan tertampung pada tandon. Kemudian kita lanjut pada sistem dash bucket. Sistem dash bucket ini biasanya untuk buah-buahan ya. Nah, sistem dash bucket ini adalah air nutrisi yang diberikan dalam bentuk tetesan yang menetes secara terus-menerus, dan kelebihannya dialirkan ke pipa pembuangan menuju bak penampung nutrisi untuk digunakan kembali atau diputar kembali ke atasnya lagi. Ini sistem dash bucket. Ini skemanya, jadi kita menggunakan air. Ini ada tandon ya, diisi air nutrisi, terus dipompa naik melalui selang dan dialirkan pada pot-pot tanaman ini. Lalu aliran yang kelebihan air yang ada di potnya ini akan kembali ke tandon lagi seperti itu. Jadi ini berputar secara terus-menerus. Ini juga wajib menggunakan atap. Ini cara pembuatannya. Jadi kita siapkan ini seperti wadah cat ya. Siapkan wadah cat atau yang lainnya. Kita lubangi bagian tengah seperti ini. Nah, kemudian jadi seperti ini. Ini menggunakan box es krim biasanya. Nah, kita susun pada raknya. Ini untuk lubang outputnya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, untuk sistem dash bucket ini kelebihannya yaitu bisa untuk menanam sayuran buah, kemudian biaya tergolong murah, dan bisa memanfaatkan barang bekas seperti box es krim tadi. Kemudian hasil lebih bagus karena ada sirkulasi air nutrisi. Nah, untuk kekurangannya ini kita harus menggunakan listrik sebagai penghidup pompa. Jadi ini ada pompanya untuk mengalirkan airnya. Kemudian terjadi penyumbatan pada pipa output, itu biasanya dikarenakan akar yang terlalu banyak. Biasanya kalau buah-buahan itu kan akarnya banyak, jadi bisa menyumbat pada pipa. Nah, ini ada gambarannya seperti ini, dash bucket. Ini tanaman tomat. Kemudian kita lanjut pada sistem NFT. Nah, ini sistem yang sering digunakan pada skala-skala besar atau skala industri. Ini juga saya memakai sistem NFT. Nah, sistem NFT ini singkatan dari nutrien film teknik. Jadi mengalirkan nutrisi itu ke akar secara tipis dan terus-menerus sehingga akar bisa memperoleh kebutuhan oksigen, air, dan nutrisi yang sangat cukup. Nah, ini skemanya sistem NFT. Jadi dia itu miring, instalasinya miring seperti ini. Ini menggunakan pompa tandon, pompa dinaikkan pompa seperti ini, lalu alirannya tipis turun ke bawah menuju ke lubang output, kemudian masuk lagi ke
tandon seperti itu. Nah, ini ada beberapa foto-foto dari sistem NFT. Nah, ini sistem NFT menggunakan talang, tidak menggunakan PVC. Kalau PVC itu sistem DFT. Nah, ini sistem NFT seperti ini. Nah, ini juga bisa dibuat bertingkat sistem. Kemudian ini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem NFT. Kelebihan yang pertama, ini pertumbuhannya tanaman bisa lebih cepat dibandingkan dengan sistem yang lain. Itu yang saya suka. Sistem ini jadi bisa lebih cepat dibandingkan sistem yang lain. Kemudian sangat mudah untuk mengontrol keadaan nutrisinya. Kemudian resiko pengendapan kotoran dalam guli ini sangat sedikit, dan pertumbuhan tanaman bisa seragam. Kemudian untuk kekurangan sistem NFT, yaitu sistem NFT sangat tergantung pada listrik. Kemudian penyebaran penyakit yang disebabkan oleh jamur pada air akan sangat cepat, dan investasi untuk pembuatan instalasi tergolong sangat mahal. Seperti itu sistem NFT. Ini kita lanjut pada sistem DFT. Ini menggunakan pipa PVC. Sistem DFT ini kepanjangan dari Depth Flow Technique, memiliki prinsip yang hampir sama dengan NFT. Perbedaannya hanya pada kedalaman air nutrisi yang dialirkan. Ketebalannya lebih dari 2 cm atau seperempat bagian pipa. Nah, ini untuk skemanya seperti ini. Jadi kalau NFT tadi kan ini instalasinya miring, kalau ini datar seperti ini, sehingga air akan tergenang pada pipa. Dari pompa kita naikkan lalu ke instalasi, airnya ini tergenang ya sifatnya, dan kelebihannya itu dikembalikan ke tandon lagi. Nah, ini sangat aman sekali dari pemadaman listrik. Ini ada beberapa gambaran sistem DFT. Ini juga bisa ditingkat seperti ini menggunakan pipa PVC biasanya kalau sistem DFT ini. Nah, ini ada kelebihan sistem DFT, yaitu tidak membutuhkan listrik selama 24 jam, atau jika ada listrik mati masih aman untuk tanaman karena ada genangan nutrisinya. Kemudian pertumbuhannya bisa optimal karena nutrisi tersedia cukup banyak di dalam pipanya itu. Untuk kekurangan sistem DFT, yaitu kekurangan oksigen terlarut pada membuat pertumbuhan tanaman terganggu biasanya. Resiko busuk akar juga sangat besar di sistem DFT ini. Kemudian terjadi endapan pada pipa menyebabkan banyak sekali masalah biasanya. Nah, ini dia sistem drip irigasi. Sistem drip irigasi ini biasanya juga dibuat untuk tanaman buah. Jadi sistem drip irigasi ini yaitu cairan nutrisi dialirkan melalui selang, dan drip tetes secara periodik, dialirkan setetes demi setetes seperti ini ya. Untuk skemanya seperti ini. Jadi dari tandon dialirkan melalui selang, kemudian selangnya itu dikasih selang kayak nepel seperti itu, selang kecil-kecil itu ya, untuk disalurkan ke tanaman atau ke pot tanaman. Nah, untuk sistem ini kelebihan air itu akan terbuang, tidak bisa dikembalikan ke tandon lagi. Jadi ini cuma menetes begitu aja. Nah, seperti ini contohnya. Jadi untuk selang outputnya itu tidak ada, cuma selang inputnya saja. Nah, ini biasanya tanaman tomat, melon, dan lain-lain.
Oke, jadi mungkin cukup segini aja untuk pembahasan dari sistem-sistem dari hidroponik ini. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen di bawah, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.